Habib Taufik Assegaf menyampaikan ini kepada jamaahnya, yang mana jangan percaya kepada seorang ustadz atau kiai yang menyampaikan hanya pintar ngomong ya bapak-bapak, ibu-ibu. Dan nanti kita akan melihat Bapak Prabowo Subianto ya mengenang almarhum dari Gus Dur. Jasa-jasa beliau sangat banyak. Gus Dur yang selalu dihina dan dicaci oleh para oknum Habib. Oke, kita ke videonya setelah yang satu ini. Jadinya maksiat. Jangan dianggap setiap baca Quran itu bagus. Kalau orang yang junub, perempuan yang haid dalam keadaan yang tidak layak, waktu qada'il hajah, jadinya bisa haram, maksiat. Karena itu beribadah harus sesuai dengan syariah, dan itu perlu ilmu. Perlu ilmu. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah, belajar ilmu adalah satu tuntutan, tetapi adab thalabil ilm itu yang juga harus dikedepankan. Enggak semua orang yang bisa belajar ilmu akan jadi baik, belum tentu. Karena itu harus ada suluk, ada adab di dalam mencari ilmu. Masya Allah, ini orang sekarang ini dianggap ilmu itu adalah pinter ngomong, pinter ceramah, pinter berdebat. Itu apalagi berbicara dengan pembicaraan para aulia, turuhat. Ini adalah tidak dibenarkan ya ikhwani ya. Karena itu saudara, perlu syekh yang akan membimbing kita. Pertama, harus kita menjadi salik di dalam mencari ilmu. Kedua, kita harus bisa mencari syekh murabbi di dalam mengambil ilmu. Bagaimanakah seorang salik? Murid yang benar-benar yang akan bisa menghasilkan ilmu yang manfaat daripada gurunya, ada 4 hal yang harus ia penuhi, dan ini adalah penting. Saudara, menaruh ilmu bukan pada tempatnya itu adalah tadyi'. Itu berarti menyanyiakan. Itu sama dengan kaman yu'alliku al-jawahir fi a'naqil khanazir. Itu sama dengan orang-orang yang memberikan kalung permata yang mahal ada di leher-leher babi-babi. Dan itu amanat bagi setiap orang yang berilmu. Tidak boleh memberikan ilmu kecuali ahli, kecuali orang yang layak untuk diajarkan ilmu. Gus Dur saya kenal dekat Gus Dur. Gus Dur pemimpin muslim, ketua umum Nahdlatul Ulama, tapi beliau pemikirannya sangat luas, beliau jiwanya sangat baik, beliau merangkul semua. Beliau menjadi tokoh muslim yang sangat terkenal sebagai tokoh inklusivisme, tokoh yang melindungi semua minoritas. Tapi beliau masih sampai sekarang dihormati, dan beliau akhirnya sekarang diusulkan menjadi pahlawan nasional bangsa Indonesia. Saya hadir di Mesir ini untuk 2 acara penting, yaitu hari ini saya melaksanakan kunjungan kenegaraan kepada Republik Arab Mesir, diterima dengan sangat terhormat tadi di Istana Presiden di Kairo, dan di sana melaksanakan pembicaraan cukup mendalam, cukup intensif.
saya dengan Presiden Al-Sisi, kemudian dengan menteri-menteri beliau dan delegasi saya. Kita telah menyepakati beberapa hal-hal penting yang intinya adalah kita ingin meningkatkan dan mempererat hubungan antara Indonesia dan Mesir yang pernah sangat dekat dulu, karena Mesir memiliki tempat yang khusus di hati kita, tempat bersejarah, yaitu Mesir merupakan negara yang pertama mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Tanpa ragu-ragu, tanpa berpikir, begitu kita proklamasikan kemerdekaan kita, Mesir negara yang pertama mengakui kita, dan akhirnya beberapa negara lain yang ikut mengakui kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Kemudian dalam perjalanan, pemimpin Mesir waktu itu Presiden Jamal Abdel Nasser dan pemimpin Indonesia Presiden Soekarno menjadi sangat dekat, karena sama-sama menjadi pelopor dibangunnya gerakan non-blok, non-aligned movement yang ingin mempersatukan negara-negara berkembang, tidak mau ikut blok manapun, tidak mau ikut blok barat, tidak mau ikut blok timur, berada di tengah, menghormati semua negara, semua bangsa, semua ras. Itulah pendirian pemimpin-pemimpin kita waktu itu, dan itulah tradisi yang hendak kita teruskan, tradisi bangsa Indonesia, dan itulah juga yang saya canangkan bahwa saya akan meneruskan dan mempertahankan sikap ini, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menghormati semua bangsa-bangsa di dunia, menghormati semua negara-negara, tidak mau terlibat dalam permusuhan dengan siapapun, tidak mau terlibat dalam fakta-fakta militer, selalu menganjurkan jalan damai, selalu menganjurkan musyawarah, selalu menganjurkan jalan tengah, selalu menganjurkan kolaborasi, kerjasama, bukan konflik. Itu sikap yang saya canangkan, dan itu yang saya jalankan, tidak hanya dalam politik luar negeri, tapi juga dalam politik dalam negeri yang saya jalankan selama ini. Saya menyampaikan bahwa di abad ke-21 ini dunia semakin kecil, teknologi semakin canggih. Teknologi sekarang begitu canggih, dapat memberi banyak kemudahan kepada manusia, tapi pada saat yang sama teknologi dapat juga dengan mudah menghancurkan manusia. Ini yang kita lihat sekarang. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa-mahasiswi, tentunya selalu saya menyampaikan hal ini karena saudara-saudara adalah bagian dari masa depan bangsa Indonesia. Kalian adalah anak-anak kita yang akan meneruskan perjalanan bangsa kita, bangsa Indonesia. Karena itu sangat penting saudara-saudara belajar dengan baik, belajar dengan tekun, belajar dengan benar. Dan saya berterima kasih, saya bersyukur saudara-saudara memilih belajar di Universitas Al-Azhar, universitas yang sangat bersejarah, universitas Islam yang mengajarkan pelajaran Islam yang damai, pelajaran Islam yang sejuk, pelajaran Islam yang moderat, pelajaran Islam yang tidak mengajarkan kebencian, pelajaran Islam yang tidak mengajarkan saling mencari kesalahan, tapi saling mencari titik-titik temu. Marilah kita bekerja sama satu dengan lain, bekerja sama
dengan semua bangsa, bekerja sama dengan semua agama lain, bekerja sama dengan semua suku, semua ras, karena kita memiliki cita-cita dan kepentingan yang sama. Kita ingin mencari hidup yang baik di dunia ini. Hidup yang baik di dunia ini artinya hidup yang lepas dari ketakutan, lepas dari ancaman. Kita harus menjaga kondisi keadaan perdamaian, karena yang paling utama kita harus menjaga keamanan dan keselamatan seluruh umat, keselamatan kita sendiri, keselamatan keluarga kita, keselamatan masyarakat kita. Hanya dengan itu kita bisa meraih apa yang menjadi cita-cita setiap manusia, yaitu hidup dengan aman, hidup dengan baik, hidup menjalankan kebaikan menurut ajaran agama kita masing-masing. Ini sangat penting, saudara-saudara. Saudara sebagai anak-anak muda, harapan kita semua, kalau Al-Azhar pernah melahirkan seorang presiden, siapa tahu di antara yang duduk di depan saya suatu saat bisa juga menjadi presiden Republik Indonesia yang akan datang. Tapi belajarlah dari contoh pemimpin-pemimpin itu. Gus Dur, saya kenal dekat Gus Dur. Gus Dur pemimpin Muslim, ketua umum Nahdlatul Ulama, datang dari keluarga syekh besar kita, keluarga Tebu Ireng. Tapi beliau pemikirannya sangat luas, beliau jiwanya sangat baik, beliau merangkul semua. Beliau menjadi tokoh, saya kira tokoh Muslim yang sangat terkenal sebagai tokoh inklusivisme, tokoh yang melindungi semua minoritas. Beliau pemimpin Muslim yang sangat dicintai oleh minoritas-minoritas lain. Saya ingat salah satu langkah-langkah beliau waktu ada ancaman terorisme, ada gereja-gereja yang mau dibom. Beliau memerintahkan anak buah beliau dari Ansor, dari Banser, untuk menjaga semua gereja, menjaga semua vihara, menjaga semua pura, menjaga semua kuil. Ini sesuatu yang membesarkan hati, ini yang membanggakan kita. Mungkin jarang di dunia ada pemuda-pemudi Muslim pada saat hari Natal, pada saat tahun baru, pada hari-hari besar minoritas, berdiri di depan tempat ibadahnya agama lain, menjaga supaya umat agama lain beribadah dengan tenang di tempatnya mereka Muslim-Muslim, pemuda Muslim yang menjaga di luar. Ini leadershipnya Gus Dur. Ini contoh yang luar biasa, dan itu pun pernah saya tiru. Sewaktu memang Gus Dur sudah tidak ada, saya memimpin partai saya. Waktu itu ada lagi ancaman-ancaman bom kepada gereja. Saya juga perintahkan pemuda-pemuda pengikut saya di Partai Gerindra untuk menjaga di kota masing-masing semua tempat ibadah agama lain. Kita yang jaga, mereka yang beribadah. Ini contoh, dan itulah kenapa Gus Dur ini sangat dihormati. Walaupun beliau menjabatnya sebentar, tapi beliau masih sampai sekarang dihormati, dan beliau akhirnya sekarang diusulkan menjadi pahlawan nasional bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, ini saya kira salah satu contoh alumni Al-Azhar yang sempat menjadi pemimpin tingkat nasional di Indonesia, akhirnya menjadi presiden di provinsi dan memberi kepemimpinan, kenegarawanan, leadership yang patut dicontoh dan akhirnya juga dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Saya kebetulan kenal beliau baik, dan alhamdulillah leadership yang beliau sampaikan menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Ya, Bapak Ibu, itu dia ya. Yang pertama ada Habib Taufik menyampaikan
ya ceramahnya seperti itu, mengingatkan kepada jamaahnya ya tentang kita harus memilih guru untuk kita belajar gitu ya Bapak Ibu. Tadi juga ada Pak Prabowo ya, memuji dan kagum kepada almarhum Gus Dur. Kita doakan Pak Prabowo sehat selalu ya, dan ya para Habib juga yang benar, ceramahnya yang benar, nggak kuropat, sehat selalu, amin. Oke, terima kasih, sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.